Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah dan kemampuan, petunjuk dan pertolongannya untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi dari apa-apa yang Allah larang. Alhamdulillah, sekaligus kita berniat mengagungkan bulan Rajab. Kita berniat mengagungkan semua syiar-syiar Allah yang diagungkan oleh Allah. Kita mengagungkan diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan kerasulannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengagungkan Al-Quran. Kita mengagungkan seluruh kitab-kitab Allah. Kita mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan ilmu Allah dan pengamalannya, yakni seluruh amal soleh termasuk al-akhlaqul karimah. Kita mengagungkan kalimat thayyibah, semua kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik di sisi Allah. Kita mengagungkan niat-niat yang shadiqah, yang jujur karena Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita mengagungkan semua waktu, hari, malam, bulan yang diagungkan oleh Allah. Kita mengagungkan semua tempat-tempat dan majelis-majelis yang diagungkan oleh Allah. Kita mengagungkan semua orang-orang yang diagungkan oleh Allah, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para siddiqin, para muqarrabin, para syuhada, para salihin, dan umumnya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, juga dari bangsa jin yang beriman semuanya. Kita wajib mengagungkannya. Semua mukminin kita wajib, walaupun mereka ahli maksiat, wajib mengagungkannya demi imannya, bukan demi maksiatnya, ya, tapi karena imannya.
Siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, setelah mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diagungkan oleh Allah. Dan siapa orang yang menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Jangan menghinakan apapun yang diagungkan oleh Allah. Jangan menghinakan malam Jumat, hari Jumat. Jangan menghinakan majelis ilmu. Jangan menghinakan masjid. Jangan menghinakan majelis zikir. Jangan menghinakan ulama, para wali, orang-orang saleh. Jangan menghinakan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ya, walaupun mereka ahli maksiat, karena ada berlian di dirinya, yaitu iman. Jangan sampai terhinakan oleh kita. Wajib membenci kepada sifat setannya yang ada pada dirinya, seperti juga kita kalau ada di diri kita wajib membenci sifat tersebut. Bukan membenci orangnya. Orangnya harus kita sayangi, harus kita selamatkan. Bahkan orang kafir sekalipun, orangnya harus kita sayangi. Ya, sifat kekufurannya, sifat kemusyrikannya, sifat kemunkarannya, maksiatnya wajib kita benci. Tapi orangnya harus kita sayangi, harus kita selamatkan. Yang tidak beriman, bagaimana agar beriman? Yang kufur, yang musyrik, bagaimana agar hilang kekufurannya, kemusyrikannya? Yang maksiat, bagaimana agar hilang kemaksiatannya, hilang kemunkarannya, hilang kezalimannya, agar dia sadar, agar dia bertobat kepada Allah. Nah, ini cara, ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dengan terus mendoakan dengan segala kebaikan, mendoakan semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang belum sempurna imannya, Islamnya, kita doakan agar sempurna iman Islamnya. Yang belum beriman agar mereka beriman, agar dijaga imannya oleh Allah, dijaga Islamnya, dijaga ihsannya, dijaga kehormatannya. Ya, doa kita hatta kepada orang-orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah, mendoakan seorang saja sudah besar pahalanya. Bagaimana kalau mendoakan semua? Masya Allah, manusia semua bangsa jin, Masya Allah, yang ada di masa kita, yang masih hidup, ya, dan yang akan datang. Yang akan datang sampai akhirnya. Salah satu kebaikan yang gampang
enteng dilakukannya, tidak besar, tidak berat, kan? Tapi pahalanya besar sekali. Apa kebaikan itu? Dua. Satu adalah niat, membangun niat yang baik, kan? Insyaallah membangun niat yang baik. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan lupa ya, setelah memuji kepada Allah, bangun tidur itu memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu juga bertahlil, ya, ucapkan oleh kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu bangun syahadat, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru bangun aja sudah seperti itu, lalu membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berniat, ya, berniat melakukan, ya Allah saya berniat melakukan semua yang diperintahkan oleh Engkau dan menjauhi dari semua yang dilarang oleh Engkau. Kan? Ini belum apa-apa, baru bangun. Subhanallah. Dan saya berniat kepada segala yang diniatkan oleh Nabimu, Rasulmu, kekasihmu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setidaknya, ya. Allah, dan saya berniat juga berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah, menyayangi semua makhluk Engkau karena Engkau ya Allah, menjauhi daripada kezaliman kepada semua makhluk Engkau. Ini yang hubungannya dengan makhluk. Belum apa-apa sudah dapat pahala dari segala kebaikan yang berhubungan dengan semua makhluk Allah. Bayangkan, kan itu tidak susah, ya, tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak. Allah, ya, Allah, 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 Allah. Ini yang pertama, menghadirkan niat. Yang pertama, menghadirkan niat. Kata di dalam hadis diriwayatkan, orang yang ketika melihat contohnya orang kaya raya yang dia hari-harinya menginfakkan semua kekayaannya di jalan Allah, ya, sementara kita fakir, kita berniat, ya Allah, andai kata, ya, posisi saya seperti dia, saya pun juga akan berbuat, ya, apa yang diperbuat oleh dia, menginfakkan segala kekayaannya di jalanmu. Padahal kita posisinya fakir, tapi begitu kita berniat seperti itu, walaupun kita sampai mati fakir, sampai mati tidak bisa menginfakkan harta karena tidak punya harta, kita sudah dapat pahala seperti orang yang kaya itu.
Allah, insya Allah. Ketika kita melihat juga para ulama, ya Allah, andai kata saya seperti beliau-beliau, Masya Allah, yang hidupnya habis dipakai mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu. Hambaku berniat seperti itu. Ya, kita dapat pahala. Dapat pahala dengan niat baik seperti itu. Ini yang pertama. Allah. Yang kedua, pahala yang begitu besar, tapi kita tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan harta. Apa? Mendoakan. Masya Allah. Dengan doa hidayah dan doa kebaikan. Doa hidayah kepada siapapun, ya, untuk siapapun yang belum mendapatkan hidayah. Imma orang-orang yang beriman yang masih belum mendapatkan hidayah dalam hal-hal lainnya, kan? Wa imma orang-orang yang masih kafir, yang belum mendapatkan hidayah sama sekali, iman pun belum. Nah, baik manusianya maupun bangsa jinnya, berapa coba jumlah yang kita doakan? Baik yang ada di masa kita maupun yang ada di masa yang akan datang. Berapa coba jumlahnya? Apa kita tidak ingin pahala yang begitu melimpah? Masya Allah. Nah. Lalu mendoakan dengan doa kebaikan. Apa di antara doa kebaikan bagi khusus yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin yang beriman? Doa kebaikannya tuh, di samping hidayah barusan, adalah meminta kasih sayangnya Allah untuk mereka dan meminta keberkahan untuk mereka, meminta ampunan untuk mereka. Meminta apa? Kasih sayang Allah, meminta apa? Keberkahan, meminta ampunan untuk mereka, agar semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, bangsa manusianya, bangsa jinnya oleh Allah disayang semuanya. Diberkahkan segala sesuatunya semuanya dan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, kan? Dan juga agar mereka diridhoi oleh Allah. Minta keridhaan Allah bagi semuanya. Ini doa kebaikan. Lalu agar mereka ditetapkan iman Islamnya, agar mereka disempurnakan iman Islamnya, agar mereka dikasih husnul khotimah di akhir hayatnya. Ya, mendoakan husnul khotimah itu sebelum mati, bukan sesudah mati. Ya, yang sesudah mati didoakan semoga husnul khotimah, kan sudah matinya juga. Kita tahu nggak matinya husnul khotimah atau tidak? Karena kita tidak tahu. Kan sudah lewat, kan? Ya, yang berdoa kepada Allah supaya mendapatkan husnul khotimah untuk orang yang belum mati, kan? Yang sudah mati gimana? Doakan agar mendapatkan ampunan Allah, kan? Doakan agar mendapatkan rahmat Allah. Doakan agar diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur, kan? Dari azabnya Allah. Doakan agar dimasukkan ke surganya Allah, mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya, kan? Mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa-doa kebaikan. Ini doa-doa kebaikan. Subhanallah.
Apa susahnya berdoa? Kan tidak mengeluarkan tenaga besar, tidak mengeluarkan harta, tidak. Kita hanya merenung, berdoa kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak diucapkan oleh lisan. Ya. Mungkin orang menganggap kita ya tidak berpikir apa-apa, tidak berdoa apa-apa, padahal hati kita sedang mendoakan. Semua yang berimannya didoakan, yang kafirnya pun didoakan, yang hidupnya didoakan, yang matinya didoakan, manusianya didoakan, bangsa jinnya didoakan, semuanya Allah. Dan penuhi hati kita dengan kasih sayang kepada semua makhluk Allah, insyaallah. Karena ukuran kasih sayang Allah kepada hambanya juga salah satu barometernya adalah kasih sayang hambanya kepada sesama makhluknya Allah. Ingat. Maka banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan kepada hal itu. Di antaranya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, manusianya, binatangnya disayang, ya, harta buminya disayang, airnya disayang, apinya disayang, kan? Anginnya disayang, masya Allah, tanahnya disayang, semua disayang. Allah, 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 Allah. Salah satu cara menyayangi bumi ini, kan? Digunakan bumi ini, ingat, digunakan dipakai ibadah. Tanahnya bahagia, anginnya bahagia, kan? Udaranya bahagia, airnya, apinya bahagia, tumbuh-tumbuhannya bahagia ketika digunakan dipakai ibadah kepada Allah, semua bahagia. Ini diantara cara menyayangi makhluk Allah, bumi ini. Jangan dipakai maksiat. Kalau dipakai maksiat artinya kita tidak sayang kepada bumi, tidak sayang kepada harta yang Allah ciptakan, tidak sayang kepada rezeki yang Allah ciptakan. Kalau digunakan dipakai maksiat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Karena bumi ini benci kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah, benci sekali. Ya, gunung benci, air benci, ingin membinasakan semuanya. Ya, matahari benci, ingin membinasakan semua manusia yang maksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Nah, namun Allah ya, tetap menyayangi manusia, walaupun manusia itu maksiat kepadanya sampai matinya, ya, sampai matinya. Kalau sampai mati ternyata masih belum beriman, maka baru diputus oleh Allah kasih sayang Allah. Ya. Begitu pula kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama manusia masih hidup walaupun kafir, terus disayang oleh Nabi sampai matinya. Kalau mati masih tetap tidak mau beriman kepada Allah, maka putuslah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah
Kenapa orang-orang yang kafir setelah matinya tidak mendapatkan kesempatan nikmat lagi, abadi di dalam siksaannya? Karena sudah diputus kasih sayang Allah dan diputus kasih sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diputus. Allah 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 Allah. Bukannya Allah yang memutuskan, bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan, tapi merekalah yang memutuskan sendiri. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Jangan dianggap bahwa Allah lah yang memutuskan. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan kasih sayangnya, Allah pun tidak memutuskan kasih sayangnya. Namun manusialah yang memutuskan kasih sayang Allah. Manusialah yang memutuskan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memilihnya mereka kepada kekufuran sampai mati. Dan rela mati dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, yang matinya membawa iman, walaupun banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka kasih sayang Allah dan Rasulnya tidak akan putus. Sampai akhirat tidak akan putus. Ya, tidak akan putus. Maka orang yang matinya membawa seabrek-abrek dosa, asal ada iman di dalam hatinya, masih tetap dia punya harapan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di alam kuburnya, hingga tidak jadi disiksanya, hingga berhenti dari siksaannya, hingga diringankan siksaannya, bangkit dari alam kuburnya. Mungkin nanti setelah bangkit dari alam kubur datangnya ampunan, datangnya syafaat. Ya, mungkin datangnya syafaat di waktu dihisab, mungkin di waktu ditimbang amal, waktu dibagi buku catatan amal, mungkin dapat ampunan di waktu mau melintasi siratal mustaqim, di tengah-tengah siratal mustaqim, kan? Bahkan bisa saja terjadi ampunan Allah dan syafaat Rasulullah SAW, kan? Di mana ketika si hamba ini di dalam api neraka, mau disiksa jutaan tahun, dirubah menjadi ringan siksaannya. Ini bagian dari syafaat. Diampuni oleh Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah 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 Allah. Termasuk cepatnya ketika melintasi siratal mustaqim, ini bagian daripada rahmatnya Allah, bagian daripada syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Termasuk di surga, masih terjadi di surga, rahmat Allah datang kepada hambanya yang tadinya hambanya, kan, berhak mendapatkan surganya yang paling rendah. Datanglah kasih sayang Allah, atau datang syafaat dari Rasulullah SAW, atau syafaatnya nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, syafaatnya wali, syafaatnya ulama, syafaatnya syuhada, syafaatnya orang soleh, sehingga pindah dari surga yang paling rendah ke surga yang paling tinggi. Ini masih terus bisa terjadi, ya, kasih sayang Allah, walaupun matinya ada dalam maksiat. Fahami, asal ada iman
yang sahih, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi. Nah, iman yang sahih. Kita tidak tahu ukuran iman seseorang, hatta ukuran iman kita pun juga kita tidak tahu. Iman kita ini sebesar apa ya, kita tidak tahu. Nah, ini ya nisbat kepada pengetahuan Allah, bukan nisbat kepada pengetahuan makhluk. Andai kata di sisi Allah iman seseorang sebesar biji sawi, matinya membawa iman yang sahih, walaupun membawa dosa ya, yang seabrek-abrek, begitu banyaknya, begitu besarnya dosanya, masih berhak dia mendapatkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah sesama mukmin, sesama muslim masih tetap diperintahkan saling mendoakan, kan? Dengan doa rahmat, doa magfirah, kan? Minta kasih sayang Allah bagi muslimin muslimat, minta ampunan Allah bagi muslimin muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Artinya yang mereka mati membawa dosa yang banyak, yang besar, tapi dia beriman, gitu kan? Dia beriman. Nah, masih diperintahkan kita saling doa mendoakan, dan doa ini manfaat. Doa ini manfaat, ingat. Sehingga bisa terjadi orang yang beriman, yang mana mereka punya dosa, diampuni dosanya, baik dia di masa hidupnya maupun dia di alam barzakhnya, diampuni dosanya, bukan karena istighfarnya dia, tapi karena istighfarnya saudaranya mukmin bagi dia. Ya, ini memintakan ampunan kepada Allah untuk dia. Maka dalam doa sholat mayit kita juga akan suka membaca setidaknya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni ya mayit ini, dosa mayit ini. Mendoakan mayit, mendoakan yang masih hidup. Mendoakan mayit, mendoakan yang masih hidup. Mendoakan mayit ya, yang sudah ada di alam barzakh, minta ampunan bagi mayit. Kalau minta ampunan kan hubungannya dengan dosa. Andai kata mayit ini berdosa, kita minta ampunan kepada Allah untuk si mayit ini. Dan artinya si mayit ini walaupun matinya membawa dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, masih bisa diampuni oleh Allah dengan istighfar saudaranya yang beriman. Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah sayangi dia. Masya Allah. Kalau doa ini dikabul oleh Allah, maka Allah menyayangi mayit itu yang tadinya tidak disayang, disayang oleh Allah Ta'ala karena permintaan saudaranya mukmin. Wa'afihi, ya Allah selamatkan mayit ini, yang tadinya mayit ini berhadapan dengan siksa, datang ampunan Allah, diselamatkan oleh Allah. Ya, Masya Allah, tidak jadi disiksanya. Wa'fu anhu, dan hapuslah catatan amal keburukan mayit ini, yang tadinya banyak perbalnya catatan kejelekannya. Masya Allah, dari mulai balik sampai matinya ternyata tiba-tiba hapus ya, hapus semuanya, tidak ada berkasnya ya. Lalu mau diadili gimana, berkasnya juga nggak ada ya kan? Sehingga tidak ada pengadilannya. Kenapa? Berkasnya hilang, nggak ada, semuanya dihapus. Wa'fu anhu. Masya Allah. Dan doa Allahumma gfir lahu warhamhu bukan cuma ketika menyolati saja, tapi doa seperti itu kapanpun, dimanapun, gitu kan? Bagi yang masih hidup, bagi yang ada di alam barzakh, gitu kan? Yang sudah lama matinya, gitu kan?
walaupun ratusan tahun, walaupun ribuan tahun. Karena doa kita bagi mukminin, mukminat, orang yang beriman itu bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW saja, kan? Tapi orang yang beriman itu dari mulai umat Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bangsa manusianya maupun bangsa jinnya yang beriman kepada Allah. Maksud Allahumma gfirli, Allahumma gfirli lil mu'minina wal mu'minat, kan? Minta ampunan kepada Allah bagi mukminin mukminat. Mukminin mukminat itu siapa? Semua yang beriman. Min ladun adama ila yaumil qiyamah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Artinya dari zaman Nabi Adam yang sudah mati ribuan tahun. Artinya ila yaumil qiyamah yang masih masih ada di alam ruh, belum didzohirkan jasadnya, dia juga belum melakukan maksiat, tapi di dalam takdir Allah dia nanti akan bermaksiat umpamanya, maka permohonan kita ya kepada Allah minta ampunan rahmat bagi mukminin mukminat di kemudian hari yang Allah takdirkan dia beriman, maka kebaikan kita sudah kita siapkan untuk mereka, padahal orangnya belum ada. Subhanallah. Ini ajaran siapa? Ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya ajaran Islam, maka wajib bersyukur kepada Allah. Yang salah hanyalah kita. Ingat, yang salah hanyalah kita. Yang cacat hanyalah kita. Kan? Kebenaran, ingat, mutlak semuanya ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Kesempurnaan yang mutlak ada dalam ajaran Allah, ada dalam ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang salah siapa? Kita. Yang banyak cacat? Kita. Yang bodohnya? Kita. Yang tersesatnya? Kita. Adapun ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW sempurna, tidak ada cacat, benar dalam seluruh sisinya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Masya Allah, hatta debu daripada kesalahan pun juga tidak ada. Allah 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 Allah. Makanya untuk menghilangkan kebodohan kita, caranya kita harus rajin mencari ilmu, pengetahuan dari ulama, sehingga yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Cara menghilangkan kesesatan kita, kita harus terus hadir di majelis ilmu agar mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga apa yang tadinya kita lihat salah padahal benar, apa yang tadinya kita lihat benar padahal salah akan terlihat jelas nanti, yang benar benar, yang salah salah, kan? Allah 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 Allah. Kesesatan itu terjadi dua, ya. Satu, kesesatan itu ketika hati kita terbalik penglihatannya, itu satu tuh, itu kesesatan. Terbalik penglihatannya, melihat benar kelihatannya salah, melihat salah kelihatannya benar. Nah, ini yang disebut dolalah, sesat. Kesesatan yang kedua, kita melihat benar sih benar, kan? Salah sih salah, tapi kita terkalahkan oleh setan, kita terkalahkan, terkuasai oleh hawa nafsu. Lalu kita berani melakukan yang salah, padahal kita tahu bahwa itu salah. Kita berani meninggalkan kebenaran, padahal kita tahu bahwa itu
benar. Nah, tapi kita sadar bahwa kita salah, sadar. Kita tahu yang salah, tahu. Mana yang benar, tahu. Nah, itu kesesatan yang kedua. Kesesatan yang pertama ini jauh lebih bahaya ketimbang kesesatan yang kedua. Pahami? Kesesatan yang pertama jauh lebih bahaya ketimbang kesesatan yang kedua. Karena kesesatan yang pertama melihat benar itu salah, melihat salah benar. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena tidak akan merasa salah. Padahal sedang berada di dalam salah. Kan? Tapi tidak merasa salah. Merasa benar. Nah, ini yang bahaya. Ini kesesatan yang sangat bahaya sekali. Nah, ini tidak bisa ditaubati nih. Sulit bagaimana taubatnya karena merasa benar. Coba, bagaimana bisa taubatnya? Mau taubat gimana? Mau sadar gimana? Mau minta maaf kepada Allah gimana? Saya gak salah kok. Kan? Mau istighfar gimana? Saya gak salah kok. Kan? Allah. Pahami? Merasa dirinya benar. Inilah kesalahan kesesatan yang Masya Allah yang menimpa iblis. Yang menimpa iblis. Maka iblis berkata, menghujat kepada Allah, berani menghujat karena merasa dirinya benar. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Kan? Bayangkan, merasa lebih baik. Andai kata jangan merasa lebih baik, merasa baik saja. Saya baik, Adam baik. Jangan merasa lebih baik. Saya baik, Adam baik, kan? Padahal dia dalam keadaan salah. Lalu tidak mau sujud gara-gara merasa dirinya juga baik. Adam baik, saya baik, gitu kan? Ini sudah bahaya. Apalagi kalau merasa saya lebih baik, padahal sedang berada pada kesesatan yang nyata. Allah tidak bisa bertobat. Bagaimana bertobat? Mau minta maaf nggak bisa. Karena merasa apa? Merasa benar. Ini bahaya. Jadi orang yang melihat kepada kebaikan itu batil, melihat kepada kebatilan itu hak, ini nggak ada tobatnya. Mau bertobat gimana? Nggak ada tobatnya. Maka bahaya ini. Adapun yang kedua, ini masih mending, kan? Hatinya melihat kepada benar adalah benar, hatinya melihat kepada salah adalah salah. Namun dia berani meninggalkan kebenaran, berani melakukan kesalahan, kan? Tapi sadar bahwa dirinya salah. Nah, ini masih mending ini, ya, masih mending ini. Kalau seperti ini masih bisa dia bertobat. Artinya ada celah untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ada link, ada akses untuk bertobat kepada Allah karena merasa saya salah, kan? Tapi kalau merasa saya benar, bagaimana mau bertobat? Tidak merasa salah. Na'udzubillah min dzalika kullih. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik kepada dua yang tadi. Kebaikan yang pahalanya besar tapi tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan apalagi harta. Ada berapa? Dua. Satu, apa? Niat. Ya, niat yang baik karena Allah, kan ini niat di dalam hati, tidak diucapkan juga enggak apa-apa. Ya. Kedua, apa? Mendoakan. Hanya di dalam hati saja mendoakannya. Ya.
Pokoknya setiap hari minimal 1 kali saja ada doa. Minimal 1 kali saja. Artinya kita sudah berbuat kebaikan yang begitu dahsyat pahalanya. Dan sehari sekali aja umpamanya. Subhanallah, dalam hidup kita sodakoh jarang umpamanya ya. Dari sisi umpamanya sholat sunnah kita kedul, malas baca Quran, banyak malas dikit baca Qurannya, baca sholawatnya dikit, baca sholatnya, masya Allah kan, dikirnya dikit, barangkali kita dapat pahala yang melimpah dari sisi yang dua itu. Pegang, lakukan oleh kita. Dan lakukan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Niat yang tadi, berdoa yang tadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Enggak membutuhkan waktu yang lama. Ya. Allah. Hanya hitungan detik atau paling 1 menit 2 menit gitu kan. Ya, kita mengkhusyukkan niat kita, memusatkan hati kita kan. Hanya membutuhkan 1 menit tapi pahalanya luar biasa. Subhanallah. Nah, ini semua karena ilmu ya. Karena ilmu yang merupakan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah melalui Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui para ulama-ulama kita. Masya Allah. Maka kita jangan buruk sangka kepada orang yang beriman, walaupun kelihatan oleh kita banyak kesalahannya, dosanya, kelihatan oleh kita sedikit amal solehnya, kan? Boleh jadi dia dapat pahala dari sisi itu, kan itu nggak kelihatan, ya nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Niat itu kan di dalam hati, itu kan? Doa dalam hati kan gak kelihatan, gak kedengaran oleh kita. Padahal dia sudah melakukan kebaikan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Kan? Boleh jadi kita banyak sholat, malah sholat kita tidak diterima. Kita tidak punya amal yang seperti dia, itu kan? Nah, sementara dia banyak kebaikannya. Boleh jadi diampuni oleh Allah karena kebaikan yang ini yang dia lakukan. Allah. Makanya jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan gampang bagi Allah untuk mengangkat derajat hambanya kapan saja dan di mana saja. Sehingga yang tadinya dia terkutuk menjadi dia yang dicintai oleh Allah, menjadi tercinta dari yang terkutuk, menjadi yang tersayang. Gampang bagi Allah Ta'ala, tidak sulit. Sementara kita masih membenci orang itu sudah dicintai Allah loh. Kita masih membencinya, kan? Dia sudah disayang oleh Allah. Karena kita melihat kesalahannya atau kalian melihat maksiat yang pernah dia lakukan, yang kita saksikan, yang kita ketahui umpamanya. Apalagi yang masih remeng-remeng ya, masih cuma katanya, kan? Allah. Lalu kita buruk sangka kepada dia, lalu kita benci kepada dia, padahal dia sudah diangkat oleh Allah, padahal dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kita tidak tahu ya kapan dia diampuni oleh Allah, kapan manusia diampuni dosanya oleh Allah. Tahu enggak? Enggak tahu, kan? Tidak tahu. Ya. Bukankah kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, bisa saja mengampuni hambanya kapan saja, di mana saja? Ya iya, kan? Tidak susah bagi Allah merahmati, memberkahi, meridhai, kan? Mengampuni dosanya. Nah, ya kalau Allah Subhanahu wa taala ya, tidak susah untuk mengampuni dosa hambanya kapan saja, di mana saja. Kenapa kita buruk sangka?
Kenapa kita membenci orang? Karena kesalahannya, yang mana boleh jadi dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kita masih membenci, yang buruk jadi kita, yang jelek jadi kita yang membenci, ya kan? Yang kita benci malah sudah diangkat derajatnya oleh Allah kok. Ya, sudah disayang oleh Allah, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ini banyak cerita. Banyak cerita. Masya Allah, banyak manakib yang disangka itu kan oleh wali Allah ini ahli maksiat. Ternyata Allah memberitahu kepada walinya itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan ya, di zaman para nabi dulu juga terjadi seperti itu, kan? Terjadi seperti itu. Ya, yang tidak disangka-sangka orang itu ahli maksiat, ternyata datang wahyu Allah. Ini orang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Ini orang sudah diangkat menjadi wali Allah. Ya. Kewalian itu dirahasiakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada siapapun hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Jalla jalaluhu wahda. Kadang disangka oleh kita wali Allah itu yang faham, yang hafal Quran, hafal hadis, atau kelihatan ya keulamaannya dan sebagainya, atau kelihatan amalnya. Ya, boleh jadi bahasa sungguhnya dia tidak dijadikan oleh Allah sebagai walinya. Boleh jadi kita melihat bahwa dia adalah orang gila, bahwa dia adalah orang yang bodoh, bahwa dia adalah orang yang ahli maksiat. Sesungguhnya Allah sudah mengangkat dia sebagai walinya. Dan kita tidak tahu. Walaupun secara zahir tetap kita harus menghukumi atau menghakimi bahwa yang salah ini salah. Walaupun batinnya tidak tahu. Ya. Pahami? Secara zahirnya kelihatan maksiat ini maksiat. Walaupun pada hakikatnya itu wali. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Nabi Khadir zahirnya melakukan kezaliman, membunuh. Zahirnya melakukan kezaliman, apa? Merusak perahu orang lain. Zahirnya, kan? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau menjalankan syariat secara zahir. Kunna nu'maru bidzawahir. Diperintah oleh Allah untuk mengatur yang zahir-zahir. Wallahu yatawallas sarair. Urusan rahasianya yang gaib-gaib, hakikatnya urusan siapa? Urusan Allah yang zahirnya. Maka Nabi Musa tidak salah saat itu. Ketika Nabi Musa mempertanyakan kepada Nabi Khadir alaihissalatu wassalam, lima qatalta nafsan zakiyah. Kan? Kenapa engkau membunuh jiwa yang suci? Kan? Anak yang belum balik ini masih suci. Kenapa engkau membunuh? Kan mempertanyakan. Kan? Mempertanyakan. Ini thariqah yang benar. Jangan dianggap Nabi Musa salah. Tidak. Thariqah yang benar. Ya. Menjalankan perintah Allah. Walaupun yang dihadapinya adalah seorang nabi, itu kan. Dihadapinya seorang nabi. Ya. Mempertanyakan bukan berarti saya suudzon kepada engkau bahwa engkau melakukan kezaliman. La. Kan? Karena saya tidak tahu hakikat engkau. Ya, paham tidak? Saya tetap yakin engkau adalah kekasih Allah. Saya tetap yakin engkau adalah Nabi Allah, gitu kan? Paham tidak? Tapi ini kewajiban saya. Secara zahir kunna nu'maru bidzawahir. Nah, kenapa engkau merusak perahu orang lain, gitu kan? Masya Allah. Paham tidak? Ya. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang dasarnya suudzon. Tidak. Ya. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang meminta pemahaman. Kan? Apa rahasia di balik itu? Ya. Apa hikmah di balik itu? Allah. Yang tidak dikuasai oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang hanya dikuasai, diketahui oleh Nabi Khadir alaihissalatu wassalam.
Dan Nabi Khidir pun juga tidak salah. Ya, karena makomnya di sana. Beliau memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalau Nabi Musa ingin mengikuti beliau harus sabar. Jangan ada komen apapun. Tidak salah Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dianggap salah? Tidak salah. Dua-duanya benar, namun ini adalah makom ini torikohnya begini, ini makom ini torikohnya begini. Semuanya menyampaikan kedua-duanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah. Dan jalan sampai kepada Allah itu sangat banyak sekali. Jalan untuk sampai kepada Allah itu banyak sekali. Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada segala yang Allah ridhai, dan memberikan hidayah kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah, kepada segala yang Allah ridhai, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, maksiat kita, zahir dan batin kita, dan juga kesalahan, kemaksiatan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat. Dan semoga Allah menanggung segala kezaliman kita yang pernah kita lakukan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Mereka semoga dikasih kebaikan oleh Allah, kita mendapatkan ampunan Allah. Dan semoga Allah memberikan keridhaan dalam hatinya agar ridho kepada kita, agar memaafkan kepada kita semuanya, sehingga tidak ada persidangan nanti pada hari kiamat, karena di dunia sudah dihalalkan, di dunia sudah diampuni. Semoga Allah menetapkan iman Islam kita semuanya dan menyempurnakannya, dan ketika kita mati mendapatkan husnul khotimah yang paling tinggi derajatnya. Semoga Allah memberikan iman Islam kepada orang-orang dan bangsa jin yang belum mendapatkan iman dan mendapatkan Islam semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan bala dari kita semuanya, musibah, fitnah yang menyesatkan, ya, dan menjauhkan segala balanya di dunia, di barzakh dan di akhirat kelak. Semoga kita semua dan mereka semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para nabi-nabinya, syafaat para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, syafaat para walinya, syafaat para ulama, syafaat para syuhada, para salihin, syafaat dari para guru-guru kita semua, para leluhur-leluhur kita, para salihin, para aulia, para ulama semuanya. Dan segala hajat-hajat kita dan hajat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah, dikabul oleh Allah, dikabul oleh Allah dengan keagungan baginda Rasulullah SAW, keagungan Isra Mi'rajnya, keagungan maulidnya, dengan keagungan bulan Rajab, keagungan majlis yang mulia ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi